Bismillahirrahmanirrahim. Kita murotal dulu. Saya ingin tahu apakah guru PAI ini tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, ya. Nanti setiap yang maju berarti saya dapat sekitar 12 orang yang membaca, dimulai dari sekarang. Silakan. Nanti saya bilang stop ya. Surat apa yang dibaca? Tadi Siska ya? Yang surat apa, Bu? Yang dibaca surat apa? Waktu minggu lalu ada 3 surat. Yang pertama Al-Muluk, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga An-Naba. Ya, pilih salah satu surat di antara itu. Jadi sebelum kita mulai 16.30, Anda udah siap membaca. Begitu saya bilang cukup, kita menutup dan baru masuk perkuliahan. Kelihatannya ada yang di jalan ya. Semoga yang di jalan juga bisa menyimak. Ayo silakan tahu surat apa yang mau dibaca. Surah An-Naba. Bagaimana Siska? Ya. Surah An-Naba. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم إلا حميم إلا حميما إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا ya. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Sadaqallahul azim. Cukup. Allahul azim. Jangan sampai selesai. Allahumma arhamna bil Quran. Bagus bacaannya, makharijul hurufnya bagus ya. Insyaallah. Ya ha, kha ya kha gitu. Enak ya. Suaranya bagus didengar. Allahumma arhamna bil Quran, Siska. Walaupun sedang di mobil ya itu. Kelihatannya goyang. Soalnya saya lagi pulang kampung, Bu. Kakek saya
meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, nanti sampai rumah Kayak ini nggak? dibacakan surat mulai dari Al-Baqarah terus sampai selesai. Ya, Ya, sampai khatmul Quran di 30 juz. amin. Alhamdulillah ya, ada kalau orang tua yang meninggal kita bisa membaca Al-Quran. Hanya itu yang bisa kita kirimkan ya, nggak ada lain. Kecuali 3 itu, ilmu yuntafa'u bih, awalan sholihin yad'ulahu. Ya, jadi yang bisa baca Quran ya terus dibaca. Amin. Bagus, ikhfanya juga bagus ya, idghamnya bagus, iklabnya juga ada. Jadi bagus. Allahumma hamna bil Quran. Baik, karena waktu sudah menunjukkan perkuliahan, saya minta di-share screen oleh PJ tentang kompetensi guru. Sebelum ke materi, sambil di-share oleh PJ, ada pertanyaan yang kemarin nggak? Ada pertanyaan yang kemarin nggak? Kebingungan, ketidakjelasan. Karena baru 2 orang tuh yang mereview. Pak Naga ya mereview, padat Bu materinya, alhamdulillah sangat padat. Cuma 2 orang ya, yang lain nggak nge-review. Ada 26, baru 2. Cuma 2 apa baru 2? Nah yang 24-nya saya nggak tahu. Cocok apa enggak, kecepatan atau enggak gitu. Saya biasa melakukan hal ini supaya di hari ini nih, setelah saya baca review Anda semua, saya ubah masukan-masukan itu saya ubah. Itu penting buat saya dan saya kira juga penting buat guru untuk bisa menerima kritikan dan kritikan itu membangun untuk perbaikan yang akan datang gitu, termasuk hari ini. Bagi yang belum mereview, silakan aja review ke email ini. Baik, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu semuanya, kompetensi guru ini wajib dimiliki ini. Wajib ada. Kompetensi guru ini tertuang ya di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Anda mungkin pernah mendengar tentang kompetensi di banyak di banyak perkuliahan, di banyak webinar, di banyak seminar, atau yang pernah menjadi guru. Ini nih penting banget ini, bahwa tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru yang berkaitan dengan guru. Salah satunya adalah kompetensi. Kompetensi itu artinya kemampuan. Kemampuan. Beda nggak dengan potensi? Sama nggak? Kompetensi dengan potensi. Sama nggak? Beda. Bedanya di mana? Kalau potensi itu kekuatan yang dimiliki. Kalau kompetensi itu dimiliki juga. Potensi dengan kompetensi apa bedanya? Potensi sepertinya lahir, udah dari lahir tuh setiap manusia punya potensi. Sedangkan kompetensi ini proses yang masih bisa dibangun, diasah. Iya. Benar, itu dia. Potensi itu dari lahir kita udah punya. Pembawaan dari lahir tuh namanya potensi. Potensi itu artinya pembawaan kemampuan yang sejak lahir udah ada dan itu nggak perlu dipelajari, itu potensi. Kalau kemampuan setiap anak oleh Allah diberi bisa jalan, bisa baca, bisa gerak, ya kan? Ada kecerdasan, itu sama tuh Allah beri. Ada kecerdasan, ada emosionalnya, ada instingnya, ada drive-nya,
Ya, kita punya rasa gitu, humanistiknya ada, humanismnya ada. Tapi kalau kompetensi ini belum tentu ada kalau tidak digali atau tidak dibangun sesuai dengan profesi masing-masing. Karena kita profesinya guru, maka kompetensinya adalah kompetensi guru. Kompetensi guru ini sama halnya dengan kompetensi profesi lain, justru kita baru terbacakan tahun 2005. Berarti sekitar 16 tahun ya kompetensi ini tersistematisasi dengan rapi. Ini lahir dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Jadi 2 tahun setelah sistem pendidikan nasional kita dibenerin gitu dari nomor 2 tahun 89 tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Baru setelah 2 tahun dilahirkan 2003, lahirlah undang-undang ini. Itu Undang-Undang Guru dan Dosen. Coba kita bisa lihat di situ. Ada yang berijazah dan berakta. Berakta itu izin kita mengajar. Akta ini disebut dengan akta 4 karena mengajarnya di SMA. Ada akta 3 mengajarnya di SMP. Namun begitu ada ketentuan sejak tahun 1999 ada satu pelarangan program studi akta atau pendidikan profesi guru atau pendidikan akta 4. Dulu ya tahun itu sebelum ada pelarangan, setiap orang yang program studinya bukan kependidikan, dia boleh mengajar asal punya akta 4 1 tahun ya, dan seluruh prodi menyelenggarakan itu. Sejak tahun 99 tidak lagi diadakan karena dia sudah include ijazah S1 kependidikan dengan akta. Ada orang yang berijazah dan berakta kompeten, berarti memiliki kemampuan. Ada yang berijazah dan berakta tidak berkompeten. Berijazah tidak berakta kompeten. Berijazah dan tidak berakta tidak kompeten. Yang benar yang mana? Yang paling atas tuh. Dia punya berijazah dan berakta. Oke, lanjut. Ke bawah sama. Kita punya dalam undang-undang itu ya, dalam undang-undang guru ini di nomor 14 tahun 2005 ada yang namanya kualifikasi akademik. S1 atau D4 yang diperoleh secara utuh atau parsial, ekivalensi, pengalaman belajar sebelumnya, atau alih kredit. Yang tadi saya bilang, kalau ada akta 4 atau D4, ya dia bisa mengajar. Gitu. Tapi sekarang begitu ada ketentuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, semua guru harus S1-nya kependidikan. Yang kedua punya kompetensi. Kompetensi ini ada 4. Yang pertama pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Diperoleh melalui pendidikan profesi. Anda sedang tahun ini, masa ini semester 4, sampai nanti Anda semester 8, Anda sedang melalui pendidikan profesi. Ya, profesional berarti. Kemarin masih ingat nggak? Ada 7 ketentuan sebuah pekerjaan bisa disebut profesi. Apa aja? Anda sedang melalui pendidikan profesi. Berarti pekerjaan Anda ini nanti bisa disebut profesi. Kenapa? Karena memenuhi beberapa syarat. Ada 7 syarat ya kemarin? Ya, Bu. Iya. Yang pertama, adanya teori. Ada teori. Ada teori. Ada tacit knowledge-nya. Tacit knowledge-nya itu artinya begini. Terkadang kita punya feeling kuat bahwa kita bisa mengajar. Gitu. Ada feeling kuat, pengalaman yang orang lain nggak bisa punya. Gitu. Makanya semua orang bisa mengajar, tapi tidak semua orang bisa disebut sebagai guru. Karena dia belum melalui kualifikasi dan kompetensi yang akan kita bahas saat ini. Saya ulang, semua orang bisa ngajar. Karena mengajar itu kan transfer of knowledge ya. Semua orang bisa, siapa aja bisa. Tapi pada saat mau disebut profesional, maka lahirlah yang disebut dengan guru. Karena guru harus melalui pendidikan profesi. Gitu. Nah,
setiap pekerjaan yang bisa disebut sebagai profesi jika memenuhi syarat tadi. Ada teorinya, ya, ada kode etiknya. Itu jangan dilanggar kode etiknya. Apa Ibu kode etiknya? Itu kualifikasi akademik minimal S1. Coba dilanggar. Kualifikasi akademiknya tidak S1. Loh, kok bisa ngajar ya dia? Bisa aja ngajar. Tapi nggak bisa disebut sebagai guru kalau dia belum memenuhi kualifikasi akademik S1. Misalnya D2 gitu ya, atau SMA alia karena pesantren, lulusan pesantren, bagus gitu bahasa Arabnya, lisan maupun tulisan, bahkan muhadasahnya, muhadharahnya bagus. Lalu dia mengajar, bisa aja mengajar. Tapi nggak bisa disebut sebagai guru. Apa efeknya? Apa efeknya nanti kalau hanya lulusan yang saya sebutkan tadi? Satu, dia nggak bisa masuk dalam database. Karena kualifikasi akademiknya belum S1. Gitu. Dia nggak akan bisa masuk tuh database-nya. Karena yang diminta adalah ijazah. Gitu. Kalau udah masuk database, pangkalan datanya harus jelas, kemana-mana nggak akan bisa. Apa itu kemana-mananya? Satu, NUPTK. Yang sudah tahu mungkin bisa share nanti. NUPTK itu kemarin udah saya singgung, nomor unik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kita ini pendidik, karena guru. Kalau tenaga kependidikan bukan pendidik, tapi seseorang yang ikut memperlancar jalannya proses pembelajaran. Itu tenaga kependidikan. Ya, kepala TU, kepala keuangan, kepala siswaan, labor ya, kepala unit-unit komputer, itu tuh tanpa mereka kita nggak akan bisa lancar proses pembelajarannya karena kita butuh tenaga-tenaga kependidikan itu dalam proses pembelajaran. Jadi dalam database melangkah sedikit NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian yang berikut adalah sertifikasi. Ya, sertifikasi itu atau dalam bahasa lain disebutnya dengan remunerasi. Jadi tahun 2005 kita baru diberikan remunerasi. Padahal dokter udah jauh sebelumnya, hakim apalagi, ya kan? Tapi paling enggak pada masa SBY inilah mulai ada sertifikasi tahun 2005. Apa itu sertifikasi? Setiap guru yang melaksanakan pekerjaannya secara profesional, dia diberikan tunjangan sama halnya dengan 1 bulan gajinya. Jadi kalau masa kerja dia udah 20 tahun, gajinya sekitar 6 juta, dia akan mendapatkan tunjangan remun sebesar gaji itu. Gaji pokok ya, bukan gaji tunjangan segala macam, karena banyak sekali nanti. Mau dicatat nggak beberapa tunjangan kita? Yang pertama, gaji pokok. Boleh dicatat. Gaji pokok. Berarti kalau Anda bekerja, profesi apapun, punya gaji pokok. Dan itu harus dibayarkan. Gitu. Indonesia kecil banget ya kalau dibanding negara Malaysia. Jauh sekali. Malaysia itu 20-30 juta kalau mengajar. Di Indonesia 6 juta aja udah besar ya. Jadi kalau masih ada yang gajinya 1 juta, Masya Allah, itu hebat sekali. Karena memang berproses. Yang kedua, tunjangan struktural. Tunjangan struktural. Yang ketiga, tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional. Yang keempat, tunjangan kesejahteraan. Kesra ya. Tunjangan kesra. Yang berikut tunjangan keluarga. Biasanya istri anak. Istri anak. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan nggak ada tunjangan suami. Suami nggak perlu tunjangan lagi, dia harus mencari sendiri. Tunjangan istri garis miring anak. Yang berikut honor. Daerah, Honda. Orang menyebutnya Honda. Honda. Honor daerah. Yang berikut TKD. Tunjangan kinerja daerah. Beda tuh dengan PTT ya. Yang berikut sertifikasi. Udah ya tadi ya, remunerasi atau sertifikasi. Udah.
Udah, terus yang berikut gaji komisi atau bonus. Yang berikut gaji ke-13. Udah, banyak banget tuh. Anda isi coba. Anda isi, estimasikan gaji Anda, gaji pokok ya. Kalau baru masuk sekitar 1,8 tulis. 1.800.000. Gaji pokok loh itu. Gaji pokok 1,8. Tunjangan struktural kalau Anda wali kelas gitu atau wakil kepala sekolah bidang itu 800.000. Tunjangan fungsional ini tergantung yayasan ya, kalau dia swasta, kalau negeri itu standar atau SBM, standar biaya minimal. Tunjangan fungsional itu Anda mengajar itu dibayar 450.000. 450.000. Ini yang baru masuk loh ini. Kemudian apalagi di situ? Kesra ya? Kesejahteraan, Bu. Ya, tunjangan kesejahteraan. Tunjangan kesejahteraan biasanya 260. Itu askes maksudnya. Yang belum itu transport. Transport itu sehari 60. 60.000 tinggal dikali ya. Tinggal dikali selama 21 hari kerja. Beda. Jadi habis kesra transport per harinya 60.000 dikali 21 hari kerja. Karena libur kan, Sabtu libur, apalagi hari Jumat libur, tinggal dikurangin. Kemudian tunjangan istri 260 sama dengan kesra. Jadi tunjangan anak sampai anaknya kedua, tunjangan istri, istrinya cuma satu aja. Kalau istrinya ada dua, istri kedua nggak dapat tunjangan. Istri ketiga apalagi. Jangan protes nanti bagi yang istri kedua, mana yo maaf loh nggak ada ini, tunjangannya nggak ada. Kolom tabulasinya kosong, nggak diberi tunjangan. Yang berikut apa? Setelah itu? Honor daerah TKD. Oke, honor daerah itu tergantung. DKI itu honor daerahnya 4,6. 4.600.000. Pernah dengar nggak yang UMP? Upah minimum provinsi. Gede ya? Nah, makanya semangat jadi guru, semangat jadi guru. Tapi harus punya kompetensi dulu, ya. Baru berharap yang kita sedang sebutkan itu. Kemudian TKD. TKD itu 1,5. 1.500.000. Baru ya, TKD ini sekarang baru. Apalagi PNS tuh dapat ya. Dari Pemda masing-masing dapat. Apalagi setelah itu? Sertifikasi. Komisi. Nah, komisi ini kalau Anda jadi panitia PMB gitu. Kalau Anda jadi duta anak-anak dikirim kemana gitu. Katakan per tahun dia ya, bukan per bulan. Yang tadi kita sebutkan per bulan. Kalau kayak literasi juga masuk ya Bu biasanya? Ya. Guru literasi. Sekarang namanya GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah. Itu tuh kita dapat tuh tunjangan itu 450.000. Kemudian banyak sekali ya. Ya udah dijumlah berapa juta itu Anda dapat. Itu baru masuk loh. Itu baru masuk. Berarti nanti kalau kita punya kompetensi gitu, kita dites mendapatkan sertifikasi, ada angka yang disebutkan itu 4.600.000. Kalau dosen 6 juta, guru besar apalagi ya, lebih mahal lagi. Secara umum kalau Kemenag itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per bulan. Dan dilihat masa kerja. Itu ada ketentuannya. Kalau masa kerjanya baru 5 tahun tidak sebanyak itu. Ada 1,5, ada 2 juta gitu untuk tunjangan sertifikasi. Maksud saya dengan beberapa ketentuan yang kita bahas tadi menunjukkan bahwa setiap pekerjaan yang bisa disebut sebagai profesi kalau dia sudah melalui pendidikan profesi. Kalau dia udah profesi maka dia profesional gitu loh. Kalau udah profesional
lembaga manapun, institusi manapun, baik negeri maupun swasta, harus memberikan remunerasi itu, harus memberikan upah itu, salary itu, gaji itu. Karena gaji itu ada yang direct, ada yang indirect. Yang direct itu tadi gaji pokok, transport, tapi indirect yang tadi, yang enggak langsung, ada bonus, ya, ada tambahan. Kalau mengawas kita dapat, koreksi kita dapat, itu indirect compensation. Tapi kalau yang direct per bulan udah rutin dapat gitu. Gaji ke-13 termasuk yang indirect karena per tahun. Biasanya lembaga negara maupun lembaga swasta akan selalu memberikan gaji ke-13 pada saat kalau dia non muslim pada saat Natal, kalau dia muslim pada saat Idul Fitri gitu. Bahkan ya sebelum bulan puasa tuh ada namanya biaya munggahan. Biaya munggahan. Munggahan itu diberikan semacam bonus, nah ini namanya indirect compensation. Dilihat dari seberapa besar lembaga itu punya finance gitu, punya keuangan. Biasanya dari input, ya, input siswanya banyak gitu, maka outputnya juga akan besar. Input banyak itu bisa jadi animo masyarakat untuk masuk ke lembaga itu tinggi. Nah, kita ada di dalamnya. Karena kita ada di dalamnya sesuai kualifikasi, kita udah S1, kita punya kompetensi yang sekarang dibahas ini, pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Kita ada di dalam itu dan berhak mendapatkan bonus gitu, mendapatkan upah. Karena berikanlah, ada hadis yang mengatakan utul ajiro ajrohu. Utul ajiro ajrohu. Artinya berikanlah upah yang profesional itu kepada si guru sebelum keringatnya qabla ayyuji fa'arukuhu. Utul ajiro ajrohu qabla ayyaji fa'arukuhu. Sebelum keringatnya kering. Jadi kalau ada pembagian honor, gaji, tanggal 31 itu keringatnya udah kagak bisa diperes lagi itu. Iya, harusnya 25, 26, jangan nunggu 31. Kenapa harus 31? Udah gitu 31-nya hari Minggu lagi ya. Begitu digaji malah tanggal 1. Nah itu utul ajiro ajrahu qabla ayyuji. Jangan sampai makna keringat kering tuh orang nunggu-nunggu gitu kan. Sampai hilang tuh keringatnya kan. Capeknya udah hilang baru diberi. Nah, ini juga penting ya buat kita semua nanti jika punya lembaga pendidikan, perhatikan para guru yang profesional ini. Karena dia sudah berjuang untuk mendapatkan kualifikasi dan kompetensi. Ya, kualifikasi dia udah punya ijazahnya, dia berjuang untuk mendapatkan kata profesional gitu. Itu tuh berangkat dari proses pendidikannya S1. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Ada yang komentar? Saya mau bertanya. Ini di bagian yang wajib memiliki sertifikat pendidik. Di sini ada keterangan tidak berlaku lagi jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas atau beralih tugas 4 tahun berturut-turut. Maksudnya gimana Bu? Berhenti atau 4 tahun berturut-turut. Jangankan 4 tahun, 1 tahun aja udah diputus ya. Tapi yang paling umum 4 tahun. Jadi kalau dia udah bukan profesi guru, sertifikasinya udah nggak diberi lagi. Ini berdasarkan laporan. Sama ya, sertifikasi dosen, sertifikasi guru. Itu kan ada nih guru yang latah gitu ya. Latah tuh ngikut-ngikut gitu. Ikut apa namanya partai gitu kan. Ada tuh beberapa partai suka mengiming-iming gitu kan. Ngapain sih kamu jadi guru? Nggak jelas banget itu jadi guru, nggak menghasilkan. Udah ikut berjuang membela negara, ikutlah partai. Wah, dijanjikan dengan segala macam. Itu harus dilepas. Seluruh embel-embel yang ada pada guru itu harus dilepas, termasuk di sertifikasi guru. Karena ini kan yang memberikan negara. Sertifikasi guru itu yang memberikan negara. Jangankan 4 tahun, 1 tahun dia harus melapor. Misal 2021 dia masih menerima sertifikasi guru sampai Juni. Sampai Juni. Dia nggak berhak menerima uang sertifikasi kalau dari bulan Februari dia udah nggak mengajar. Harusnya begitu.
Berarti berdasarkan laporan. Kan database itu akan selalu diupdate per tahun yang disebut dengan EMIS, Education Management Information System. Education Management Information System. Itu sama di Kemenak dan di Kemendikbud, semacam itu. Ada yang sebutnya SIAT, Sistem Informasi Akademik Terpadu. Ketahuan gitu loh, bagi siapa saja yang sudah mendapatkan sertifikasi pendidik, lalu tiba-tiba dia pindah profesi gitu. Lain halnya dia buat pernyataan untuk off dulu gitu selama 2 semester, itu lain, tidak diputus. Off dulu ya selama 2 semester, nanti bisa lanjut lagi setelah off. Sama kayak dosen itu kalau kita dapat tugas belajar dari negara selama 4 tahun, dia mendapatkan dana pemerintah dan semacam hibah untuk menyelesaikan studi S3-nya. Lalu pada saat 4 tahun dia kuliah S3 sampai 4 tahun gitu, dia harus diputus sertifikasinya. Karena nggak boleh ganda. Udah dapat beasiswa dari negara untuk studi S3, masa harus dapat lagi sertifikasi dosen gitu. Selama dia sekolah, kuliah, maka dia nggak mendapatkan tunjangan karena dia harus fokus kuliah. Nanti setelah dia kuliah, dia harus melapor, Pak, saya udah selesai, ini ijazah, ini tugas-tugasnya, disertasinya ini, kemarin sidang tertutup, sidang terbuka, gitu. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan sertifikasi lagi. Gitu. Itu sih masa tunggu aja. Dan itu ada laporannya. Saya kira gitu. Ada lagi? Yang lain? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Suaranya tidak terdengar, siapa tadi? Oh, suaranya nggak terdengar ya, Bu? Suaramu? Iya. Saya sih terdengar. Kedengeran. Coba mulutnya ke speaker, deketin. Halo? Boleh, udah. Ya, jelas. Ibu, Angkat suaranya aja, Siti Rayu. ya. Ibu, bagaimana jika seseorang itu mempunyai bakat, tetapi berbeda dengan kompetensi yang sedang ia jalani gitu? Apakah sebaiknya mengikuti bakatnya atau terus dengan apa yang ia capai gitu, Bu? Baik. Bakat apa nih? Karena Misalkan, guru itu bukan bakat ya. Guru itu dibil. Ada satu ungkapan, the teacher are not born, but are built. Coba ditulis. The teacher are not born. Born, lahir. The teacher are not born, but are built. Kalau bakat, kalau kita bahas tentang bakat, bakat itu genetik dan latihan. Bakat itu genetik dan latihan. Ada latihan. Jadi kalau dia secara gen ada kemampuan yang terlihat dari potensi sejak awal, itu lalu dilatih. Nah, itu bakat. Tapi kalau guru bukan hanya bakat saja, gitu. Tapi harus dibentuk, but are built. Misal gini, secara genetik orang tua Anda guru, gitu. Bukan nggak mungkin. Belum tentu gitu. Belum tentu Anda jadi guru, kecuali memang dibil. Nah, dibil ini dengan kuliah, ya, dengan mengikuti berbagai seminar, kuliahnya juga kuliah tentang kependidikan. Karena biar bagaimanapun nanti begitu Anda mau profesi yang formal, itu yang dicari adalah ijazah. Ijazah S1 kependidikan. Nih, sekarang ini ijazah S1 Anda kependidikan PAI. Berarti Anda berhak mengajar PAI gitu. Itu yang dibilang BIL, dibangun, dilatih. Ada lembaga yang memang berwenang untuk mengupgrade Anda selama 4 tahun. Tuh, makanya garis miringnya coba lihat D4. Diploma 4 menunjukkan tahun 4 tahun secara profesional. S1 sama atau setara dengan D4. Tapi sekarang lembaga menyebutnya S1 kesarjanaan, bukan diploma lagi. Ahli madya, D3 tuh ahli madya. Ya. Jadi kalau Anda belum S1 dan jurusannya, program studinya bukan pendidikan, Anda juga nggak bisa disebut sebagai guru. Nggak boleh. Tadi di awal saya bilang, mengajar sah-sah saja.
Boleh setiap orang bisa mengajar di suatu lembaga, tapi begitu Anda mau dimasukin ke database, nggak bisa. Nah, lembaga itu kan semuanya based on data. Semua based on data. Misal ya, Anda ngajar di sekolah itu, program studinya apa, ya kan? Pasti kelihatan tuh, tahun masuk berapa, keahliannya di mana. Nanti akan terlihat tuh di statistiknya. PAI kok ngajarnya bahasa Indonesia, yang salah siapa? Ya lembaga. S1-nya PAI ngajar bahasa Indonesia. Berarti nggak linear. Ya kan? Siapa yang salah? Bukan Anda yang salah, lembaga yang punya lembaga itu. Ya Anda lebih salah lagi kok mau menerima ngajar bahasa Indonesia, akhirnya ujung-ujungannya apa jawabannya? Daripada nggak ada guru, nah akhirnya kayak gitu. Daripada nggak ada lagi, sama guru BK nggak boleh ngajar PAI. Kemarin kan ada 3 bidang guru kan, ada guru BK, ada guru bidang studi, ada guru kelas, kan gitu ya kemarin. Ada guru dengan masa tunjangan jabatan gitu, ada pengawas. Kita di mana? Kita di Mapel, bukan di guru kelas. Mapelnya juga PAI, bukan bahasa Indonesia, bukan matematika. Kok S1 PAI ngajarnya matematika ya? Siapa yang salah? Lembaga. Lagi-lagi lembaga. Ada 3 syarat yang nggak akan pernah maju lembaga pendidikan itu. Ada 3 alasan, syarat, faktor yang membuat pendidikan itu nggak akan maju. 1, input, output tidak dilaksanakan secara maksimal. Input, output tidak dilaksanakan secara maksimal. Inputnya Anda S1 PAI. Di situ ada formasinya bahasa Indonesia. Salah kan berarti? Berarti ini tidak dilaksanakan secara maksimal. Input, output tidak dilaksanakan secara maksimal. Outputnya apa? Capaian Anda juga nggak akan bisa berhasil secara maksimal. Yang kedua, tidak adanya pelibatan anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. Tidak adanya anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. Tidak adanya pelibatan anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. Nah, penting komite di situ. Komite ada, apa tugas dan fungsinya? Tupoksinya apa? Tugas pokok komite itu fungsinya apa? Sebagai jembatan antara ide-ide dari stakeholder gitu, stakeholder itu masyarakat, dengan user, dengan orang yang ada di lembaga itu. Jadi melalui wadah itulah aspirasi kita dibawa ke sekolah. Jadi nggak semuanya ngomong kan, muridnya 1.600, keluarganya ngomong 1.600, pusing kepala sekolahnya. Makanya ada lembaga komite itu yang berfungsi sebagai wadah yang menyalurkan aspirasi seluruh orang tua di dalam mengambil keputusan. Dan itu harus didengar. Jangan soal uang aja, baru kita dipanggil, baru kita ngomong gitu. Biasanya kan selalu begitu. Ini bayaran naik, diundang orang tua. Kita mau bangun laboratorium, diundang orang tua. Tapi begitu ada kurikulum baru, kurikulum merdeka, diam-diam aja semuanya. Harusnya dibebankan orang tua untuk mengambil keputusan dalam berbanyak hal. Bukan uang aja gitu. Kalau uang sih udah pasti orang tua harus setuju lah. Ya kan? Nggak mungkin orang tua nggak setuju. Biaya yang paling baik yang dikeluarkan adalah biaya untuk pendidikan. Cari hadisnya tuh. Biaya yang paling baik, paling mulia di mata Allah ketika kita mengeluarkan uang mahal sekalipun untuk pendidikan. Cari hadisnya. Ada itu. Biar orang tua juga tahu, mahal banget sih sekolah. Mana online lagi. Enak banget itu guru nggak ngajar dibayar. Loh kok nggak ngajar? Terus kalau Anda nggak bayaran, gimana? Anak masuk TK 60 juta. Anda tahu nggak, TK International School itu kindergarten bayarnya luar biasa mahal. International School bayarnya luar biasa mahal. Ya salah sendiri, kenapa dimasukin yang sekolah yang mahal? Begitu pandemi protesnya salah satunya itu. Enak banget ya guru. Pandemi nggak ngajar, bayaran nggak dikurangin gitu kan. Itu kalau dikurangin guru mau makan apa? Ya,
Ini sebenarnya keresahan-keresahan para orang tua, ya kalau memang seperti itu, tinggal dilihat apakah semua pekerjaan kita mengganggu sehingga bayaran anak-anak terkendala, tinggal ajukan. Dan Kemendikbud pun memberikan beberapa ketentuan bagi siswa yang memang berkekurangan orang tuanya, kemudian akhirnya jadi pengangguran, gitu. Itu tuh tinggal mengajukan aja. Itu tadi guru itu bukan hanya bakat tapi dibangun. Terus gimana kalau nanti bakatnya ada tapi nggak diasah, nggak akan bisa. Ada bakat lalu diasah. Ada bakat tapi nggak ada kemauan, ya nggak bisa juga. Itu harus jalan. Bakatnya ada, kemauan untuk mengasahnya ada. Karena dalam setiap 2 tahun kita dipantau. Kita udah mengajar 2 tahun, itu dipantau oleh pengawas. Jadi di atas kepala sekolah itu pengawas. Apanya? Itu akhirnya kita dapat TKD, tunjangan kinerja daerah. Kinerja itu prestasi kerja. Dalam bahasa administratifnya adalah job performance. Job performance. Per 2 tahun kita dievaluasi. Udah dapat TKD, udah dapat honor daerah, udah dapat sertifikasi. Ya kan, kalau gaji kan memang udah pasti kan, lembaga yang memberikan kalau dia swasta, negara yang memberikan kalau dia negeri. Saya minggu lalu pernah bilang mulai tahun 2020 awal negara tidak mengangkat pegawai negeri atau ASN. ASN itu aparatur sipil negara profesi guru. Tidak mengangkat, hanya kontrak yang disebut dengan KKI. Minggu lalu udah saya jelasin ya. Kontrak Kerja Indonesia atau PPPK, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja. PPPK, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja. Apa bedanya dengan ASN yang selalu tiap tahun diangkat itu? Bedanya karena dia kontrak, masa kerjanya 4 tahun. Hak-haknya sama dengan ASN. Bedanya kita harus perpanjang terus. Kalau diperpanjang terus, berarti per 4 tahun kinerja kita harus baik. Kalau nggak baik, maka diputus. Kalau ASN kan nggak diputus. Paling kondite aja. Gitu. Kondite aja. Kasihan ya guru tuh, gimana ya dengan profesi lain? Anggota DPR coba lihat. Banyak nggak yang kinerjanya tidak sesuai? Kalau guru habis diobok-obok oleh anggota DPR. Ada yang mengatakan kinerja menurun, udah dapat sertifikasi. Loh, emang anggota DPR nggak dapat remunerasi? Mereka itu 80-90 juta tunjangannya per bulan. Kita 2 juta aja diubok-ubok tuh luar biasa. Iya, kasihan sebenarnya itu. Makanya SBY sejak awal membuat dan memberikan kebijakan ini terus dilanjutkan oleh pemerintahan ini. Ada paradigma, ada stigma yang jelek buat kita. Pas pemerintahan sekarang mau dihapuskan, ya silakan aja. Berarti kan amandemen kan? Berarti melakukan perubahan undang-undang yang mendasar. Undang-undang nggak bisa diubah begitu aja. Walaupun dia bukan Al-Quran kan? Nggak bisa diubah kan Al-Quran. Undang-undang bisa aja diubah di amandemen. Tapi kan tinggal lihat hitohnya. Awal mula kenapa diberikan sama karena profesi. Kembali ke tadi tuh ya. Seluruh pekerjaan yang bisa disebut dengan profesi, bisa disebut sebagai profesi dan diberikan tunjangan sesuai dengan yang tadi kita sebutkan, baik direct compensation maupun indirect compensation itu melalui sebuah kualifikasi akademik dan memperoleh 4 kompetensi tadi. Jika ia tidak dilakukan itu, direct compensation and indirect compensation, Anda nggak bisa dapatkan itu. Jangan menuntut banyak kalau Anda belum punya kualifikasi dan kompetensi. Itu sih sebenarnya. Tadi itu yang ditanya terakhir, gimana bakat dengan ketidakinginan akhirnya nggak bisa? Ya nggak bisa juga. Jadi harus diimbangi dengan kualifikasi dan kompetensi. Bedanya apa sih kualifikasi dengan kompetensi? Qualified. Qualified itu memenuhi syarat. Qualified. Memenuhi syarat. Harus S1,
Linier tuh searah, sejurusan, itu tuh namanya kualifikasi. Iya, tapi kalau kompeten, kemampuan. Masuk dulu kualifikasi, baru kompeten. Baru memiliki kompetensi yang 4. Pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nanti kita akan bedah satu-satu ya tentang 4 ini. Tentang kompetensi ini. Karena sebelum kompetensi, Anda harus punya kualifikasi dulu. Yang Anda sedang tekuni sekarang tuh kualifikasi namanya. Iya, kualifikasi, belum kompetensi. Anda baru 2 tahun ya, baru 4 semester. Istiqomahlah di dalam profesi ini. Iya, dosen external motivation. Dosen external motivation, dosen itu. Tetap yang menjadi internal motivation diri kita sendiri. Karena waruhul mudarris ahammu min mudarris nafsu. Kemarin saya udah bilang belum sih? Waruhul mudarris ahammu min mudarris nafsu. Ada tokoh besar pendidikan Gontor, namanya pendiri Gontor itu Kiai Haji Imam Zarkasi. Mengatakan 3. At-tariqatu ahammu minal maddah. 1. At-tariqatu ahammu minal maddah. Yang kedua, wal mudarris ahammu minat tariqah. Wal mudarris ahammu minat tariqah. 2. Yang ketiga, waruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. 3 tuh. Semua penting. Metode yang nomor 1 ya. Metode mengajar lebih baik daripada bahan ajar. Anda kalau ngajar kan harus punya bahan ajarnya apa, metodenya apa, sehingga nanti ketemu tuh matching. Tapi dengan dalil ini enggak berarti bahan ajar enggak penting. Ahammu tuh khairun min, lebih baik dari. Ya, metode mengajar lebih baik daripada bahan ajar. Maksudnya, buat apa banyak menguasai bahan ajar tapi metodenya enggak tepat dipakai ketika kita mengajar. Nah itu. Baru yang kedua, wal mudarris ahammu minat thariqah. Guru lebih baik daripada metode. Berarti guru harus punya ini, kualifikasi, kompetensi, tacit knowledge, pengetahuannya luas. Guru, berarti semua pusatnya ada di guru, bukan di metode, bukan di bahan ajar. Dari profesi kita. Punya kompetensi, menguasai bahan, luas pandangan, rajin baca. Guru tuh harus rajin baca. Baca literasi, GLS, gerakan literasi sekolah itu bukan tekstual saja, kontekstual. Sekarang nih ada literasi media, ya, ada literasi teknologi, literasi humanistik, literasi lingkungan, gitu. Literasi teks itu buku, literasi teknologi itu semacam webinar, ya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil yang bukan dari teks. Namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Itu harus dibiasakan tuh oleh kita ke anak. Nanti pada saat kita jadi guru, atau sekarang teman-teman sudah ada yang menjadi guru, harus kita biasakan ke anak bahwa literasi itu apa ya, kalau orang bilang bacalah, baca. Membaca, kata Iqra, surat Al-Alaq itu kan kata bacanya nggak sekali kan, Iqra. Iqra pertama baca saja, Iqra kedua udah mulai analisis. Nah, siswa mau kita upayakan sampai ke situ. Ya. Yang ketiga, waruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. Jiwa. Ruh tuh mindset kita, mind, M-I-N-D, mind kita, rasa kita, ruh kita. Nafs, innan nafs. Waruhul mudarris ahammu min mudarris nafsuhu. Jiwanya guru jauh lebih baik daripada guru itu sendiri. Jadi kalau ada guru yang profesional tapi jiwanya enggak gitu. Karena profesional kan bukan sekedar ahli di bidangnya aja ya, tapi punya jiwa. Di mana tuh adanya? Di personality atau di kepribadian.
Nanti kita bisa lihat nih ada indikator-indikatornya. Nah, kalau iya kita punya di situ, nanti yang ditanya akan muncul bakat dan akan muncul keprofesionalan dari situ. Bakat kita akan terlihat di situ. Karena guru nggak mungkin dilahirkan saja, tapi dia harus dibangun. Yang berikut, sehat. Nah, kalau udah sehat jasmani dan rohani. Bayangkan kalau ada guru, jasmaninya sehat, rohaninya nggak sehat, marah-marah. Kalau Anda udah mulai marah-marah, udah nggak sehat tuh rohaninya. Marah boleh, manusiawi, tapi marah-marah yang nggak boleh. Wabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi. Hatinya keras banget. Apa aja dimarahin gitu. Dan faddu min haulik. Lari anak itu di sekitar kita. Lan faddu min haulik. Pasti, pasti itu. Ayat Quran itu bilang pasti, niscaya orang akan lari di sekitar kita. Padahal kita mau merekrut, ya kan, mau mengakomodir, mau memberikan arahan, harusnya sugesti kita ke anak dengan baik. Itu rohani itu terganggu ya. Kalau Anda marah-marah tuh rohani terganggu. Di kelas marah-marah, online marah-marah. Dia nggak tahu, bapak ibunya kan sambil ngeliatin tuh. Anaknya sekolah itu guru lulusan mana sih? Dari pertama masuk udah ngomel-ngomel ke anaknya. Oh ya Allah, pantas bukan lulusan UID. Kalau lulusan UID mah nggak begitu. Nggak tahu tuh lulusan mana. Pasti kan dibimbing orang tua setelah online tuh. Itulah kelebihan online. Orang tua ikut belajar. Pelibatan anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. Pasti orang tuanya mendengar. Itu SD. Saya aja S1, S2 suka kepo gitu. Saya nggak ikut link, saya nggak minta linknya, tapi saya dengar. Kepo lah. Akhirnya kan ada sesuatu yang kita dengar, oh iya. Kita nggak mengomentari, kita dengerin. Itu S1 ya. Gimana SD coba? Marah-marah dari pertama masuk. Ya janganlah kayak gitu. Waruhul mudaris, ahammu min mudaris nafsuhu. Sehat dulu jasmaninya, sehat dulu rohaninya, baru bisa mengajar. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke slide berikut. Minggu depan udah Anda yang presentasi, jelasin, buat makalah, buat PPT. Buat PPT-nya begini ya, jangan Word dimasukin ke PPT blog gitu kan, dibaca semua. Jangan kayak gini lah. Yang nggak mesti seperti saya banget. Ini kan versi saya, versimu kayak gimana. Ada juga nanti yang screen bisa di screen shot gitu, terus satu-satu muncul. Wah, hebat sekarang tuh. Ada pertanyaan? Bu, seputar ini Bu sehat. Seputar ini yang wajib memiliki sehat jasmani dan rohani. Kalau sekiranya seorang pendidik kemudian dalam proses pengajarannya, kemudian setelah sekian tahun ternyata mendapatkan musibah, entah itu mengalami kebutaan pada mata, salah satu matanya, atau mungkin ada musibah sehingga membuat harus diamputasi salah satu tangannya dan lain sebagainya. Namun untuk melakukan kegiatan pembelajaran masih punya semangat, kemudian kemauan gitu Bu. Itu gimana Bu? Apakah menjadi kendala atau tidak? Terima kasih. Ya, ilustrasi ini bisa diambil dari banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman. Saya banyak mengisi webinar, banyak mengisi materi-materi yang gimana nih Bu kalau nggak sehat jasmani, nggak sehat rohani, buta. Di dalam peraturan pokok guru, setiap sekolah itu kan bikin peraturan pokok. Ada di situ tuh klausenya. Pernyataannya begini, diputus dari profesi guru kalau gitu cacat permanen. Nah tadi kan amputasi itu cacat permanen. Kalau itu ada di peraturan pokok karyawan dalam hal ini guru laksanakan. Tapi terkadang ada aturan kita sering melanggar karena aspek kemanusiaan.
dia juga udah menderita gitu, diputuskan juga pekerjaannya. Iya, ada guru, ini pengalaman nih. Guru saya itu sakitnya lemes tulang. Kamu tahu nggak lemes tulang? Tulangnya lemes gitu. Dirawat udah 9 bulan. Tapi dia masih bisa mengajar di atas kasur dengan online. Dilalahnya pandemi, coba kan. Kalau nggak pandemi kan, coba. Orangnya pintar, wawasannya luas. Tulangnya udah lemes. Gitu. Karena dia online dan dia produktivitasnya tinggi. Dia bikin YouTube, dia bikin ceramah sambil tidur. Kamu kalau mau searching silakan deh. Ada tuh pengalaman kayak gitu. Dan ini pengalaman nyata ya. Bahwa itu aspek manusiawi akhirnya yang jalan. Kalau kita mau putus, ya jangan ngajar gitu. Karena ada di dalam tugas pokok guru. Peraturan pokok guru. Tinggal buka aja peraturan. Ketika cacat permanen, ada bunyi kayak gitu. Cacat permanen apa ya? Jasmani. Kalau Anda tadi menyebutnya diamputasi, gimana mau jalan? Lantai 3 lagi, nggak pakai lift lagi. Kan ngerepotin semua orang. Iya kan? Oke deh, dikhususkan, kamu lantai bawah aja. Lantai bawah laboratorium semua. Banyak kan sekolah kan gitu kan? Perpustakaan, laboratorium. Lantainya ada 6, nggak pakai lift. Bayangkan aja lantai 6 nggak pakai lift. Ya ini kasihan kasus tadi gitu. Ini namanya enggak akses orang-orang semacam itu. Jadi cacat permanen tidak boleh mengajar. Kalau iya, kalau tega sih ya putuskan aja. Akhirnya tambah sakit itu yang tadinya orang kalau sakit kan diberikan kepercayaan ya, self confidence yang tinggi penting buat mereka tuh. Orang-orang yang tadi disebutkan. Kepercayaan itu, perluasan akses, ya udahlah Pak, Bapak nggak usah ngajar. Bapak datang, duduk di situ, Bapak bantu-bantu aja. Kan enak kayak gitu. Apalagi dia 25 tahun bekerja. Dia mengajar, stroke. Anda tahu stroke? Iya, stroke tuh syaratnya rusak dan akhirnya nggak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa duduk, tapi masih bisa berpikir. Ya kan, kalau stroke yang kiri itu yang terganggu motorik kasar. Tapi kalau kanan motorik halus. Kan dia silang begitu ya. Kiri untuk menggerakkan otak kita, gerakan motoriknya yang kanan. Kalau otak kanan yang kena berarti motorik kirinya yang kena, yang kasar yang kena. Nah, jika stroke-nya pada fisik, motorik kasar, bukan otaknya yang terganggu, berarti masih bisa mikir. Masih bisa kreativitas yang lain. Udahlah Pak, Bapak jangan mikirin. Waduh, samba sehat tuh. Tambah kuat dia. Masya Allah, ya karena udah 25 tahun, udah 30 tahun, produktivitasnya malah lebih tinggi dari yang sehat. Makanya yang sehat harus lihat tuh, yang sakit aja bisa produktif. Kan, apalagi yang sehat. Jasmani dan rohani. Makanya dia harus lebih produktif dibanding yang tadi Anda ilustrasikan. Tinggal kita lah sebagai orang yang punya lembaga. Tega nggak sih gitu? Seandainya kita dalam posisi begitu gimana? Ya kan? Udah jatuh tiban tangga pula. Anaknya 5, ngontrak, stroke, diputuskan lagi pekerjaan. Dagang, apa yang mau didagangkan? Orang nggak bisa bergerak. Ya kan? Istrinya jaga anak yang 5. Apa enggak? Pandemi lagi kan? Aduh, Masya Allah. Oh, sabar banget juga udah. Makanya angka perceraian ketika pandemi itu meningkat. Angka perceraian dalam statistik 2021 per 1 Februari kemarin meningkat. Karena faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi yang tadi itu? Sakit, di PHK, kontrak, anak lagi kuliah, anak lagi sekolah, ya udah. Itu masing-masing kita bisa mengaturnya. Ada lagi? Ke bawah lagi, Salman ininya, materinya, kalau nggak ada lagi. Bu, saya tanya dikit Bu. Chandra, iya. Misalnya ya Bu, yang guru yang PNS gitu Bu, mengalami cacat permanen itu, apakah dia itu diberhentikan atau dimasukkan pensiun gitu Bu? Iya. Kalau negeri ya? Kalau negeri diberhentikan. Berarti nggak dapat dana pensiun gitu ya Bu? Enggak ada. Itu tapi faktor kemanusiaan harus ada itu. Kalau negeri
Ya, kalau negeri berarti kan kepala sekolahnya melapor ke pengawas. Tapi kalau kepala sekolahnya nggak melapor, dia diberikan JPL lain. JPL itu jam pembelajaran bagi guru mengajar itu kan 34 sampai 38. Berarti kita memberinya 34. Nanti dia harus pakai pendamping gitu. Kalau udah pakai pendamping, ya lagi-lagi kepala sekolah punya kebijakan. Ketika kepala sekolah nggak melapor ke pengawas, Dinas P&P terus sampai ke atas, ke SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau dia di bawah negeri, SD negeri, kalau SD RMI, maka dia ke Kemenag, Mapenda ya. Itu berdasarkan laporan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah nggak melaporkan, ya enggak. Makanya tadi saya bilang kemanusiaan. Ya kan? Kemanusiaan. Ini orang senior, udah 25 tahun mengajar, tadi begitu kan ilustrasinya. Tapi kalau kepala sekolah yang profesional, dia nggak melihat aspek kemanusiaan, ya udah dilaporin. Dicari guru lain, gitu. Yang lebih produktif. Oke? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Di sini salah satu slide-nya adalah kita nggak bisa pungkiri kualifikasi dan kompetensi yang kita bahas saat ini, itu guru di Indonesia itu sangat bervariasi. Kalau lihat standar internasional atau standar global, guru itu minimal S3. S3. Kita S1 aja masih merangkak-rangkak ya. Makanya di indeks development, International Index Development, itu kan ada 3. Pendidikan, ekonomi, kesehatan. Baru indeks kita naik, ya naik aja 1 di atas Vietnam. Itu kalau 3-nya bagus, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Tinggal lihat pendidikan. Betapa potret pendidikan di Indonesia mengerikan. Ada tuh file saya kirim. Udah dibaca belum? Belum ya kayaknya ya. Kalau belum dibaca. Di file kuliah 1C. Kuliah 1 itu RPS yang A. Kuliah 1 yang kuliah 1B itu pengantar. Kuliah 1C itu potret pendidikan di Indonesia. Itu guru mesti tahu tuh. Mengerikan, menyedihkan, miris. Apalagi mau sampai ke konteks global. Ya, karena kita ini kan agen pembelajaran. Kita udah konteks nasional aja udah bagus tuh. Ikuti yang paling bawah tuh, ikuti Undang-Undang Nomor 20 2003, ikuti Undang-Undang Nomor 14 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 yang menjabarkan tentang pendidikan profesi dan sertifikat pendidik. Kita mau konteks nasional aja udah bagus ya. Makanya sekolah internasional, sekolah berstandar internasional itu mulai dihapus. Udah beberapa tahun yang lalu sekolah berstandar SBI itu, SBI, sekolah berstandar internasional itu dihapus. Karena banyak polemik yang memecah belah gitu, memecah belah bangsa. Hanya orang-orang kaya aja yang punya kesempatan itu. Iya kan? Orang miskin, pinter, nggak bisa masuk ke SBI. Standar sekolah berstandar internasional. Apa sih ciri-cirinya sekolah berstandar internasional? Bahan ajarnya mengikuti internasional. Gurunya mengikuti standar internasional. Apa, Bu? Ya minimal S3. Bahasanya bahasa pengantar bahasa Inggris. Kita bahasa Inggrisnya cuma yes no doang. Gimana mau pakai pengantar? Ya kan opening itu. Let's after we study pray together Bismillah. Itu doang bisanya, udah itu nggak lagi. Al-Azhar tuh udah mulai gitu. Tapi dia juga belum bertaraf internasional. Nah, coba paling atas tuh standar internasional, kesepakatan global, konteks global itu kita baru turun sedikit aja ya, nasional juga udah bagus gitu. Yang penting kualifikasi dan kompetensinya diikuti.
Begitu Chandra, ini kita standar nasional aja deh dulu. Walaupun memang kalau mau mimpi ya standar internasional. Di beberapa lulusan kita ada tuh yang mengajar di International Global School di Bekasi. Namanya, saya sebutin namanya ya, biar menginspirasi Anda. Umami. Terus juga banyak yang mengajar di Al-Azhar Pusat. Al-Azhar itu kan standarnya mendekati internasional ya, karena pengantarnya, kualifikasi gurunya, masuk di tes, tadi tuh input, output, dilaksanakan secara maksimal. Adanya anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. Satu lagi itu kan 3 ya. Satu lagi belum. Birokrasi masih sentralistik. Kan 3. Input, output dilaksanakan belum maksimal. Tidak adanya anggota masyarakat di dalam mengambil keputusan. Birokrasinya masih sentralistik. Itu nggak akan maju lembaga pendidikan. Yang di dalamnya ada kita. Gitu. Kalau udah bicara lembaga pendidikan, kan unsur pendidik juga ikut. Next slide. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Masih ada pertanyaan? Ini udah tadi. Ada 7 syarat. Ini mah baru 5 ya. Tinggal ditambahin aja yang belum ada. Kita kan bilang 7. Coba kembali ke yang tadi. Nah itu. Ciri guru sebagai profesi. Ciri sebuah pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Kan ada 7. Salah satunya diakui masyarakat. Ada teori, kode etik, pengakuan masyarakat, universal, kemampuan mendiagnostik dan aplikatif. Didukung oleh disiplin ilmu, bukan hanya common sense. Common sense itu pengetahuan yang tidak dipelajari. Common sense artinya itu akal sehat. Setiap siapapun yang akal sehatnya jalan, dia bisa aja punya ilmu yang diterapkan. Tapi bukan sekedar common sense, bukan sekedar akal sehat doang. Perlu didukung keilmuan tentang pendidikan. Punya kode etik, kredit poin, konsekuensi layanan yang diberikan. Terus ke bawah, kita mulai masuk ke ini. Bagaimana representasi ragam pendidikan profesi itu? Representasi itu artinya keterwakilan. Kalau kompetensi utuh guru itu berdasarkan kurikulum pendidikan profesi guru. Anda masuk ke dalam kompetensi guru yang utuh. Emang ada Bu yang nggak utuh? Ada yang sekedar mengajar, berarti bukan profesi guru. Ada banyak variasi programnya. Program terpadu, bukan terpaksa pakai duit. Diplesetin tuh suka dengan Pak Dekan tuh. SD Islam terpadu, SDIT. Apa sih maksudnya? Nanti kalau Anda punya lembaga itu harus bisa mencirikan dengan SD yang bukan terpadu. Itu terpadu, terpaksa pakai duit. Kenapa? Beda bayarnya. SDIT. SD ku kan gratis. SDIT kan bayar dan mahal lagi bayarnya kan. Itu dia juga SDIT berlevel-level ya. Ternyata ya. Tinggallah kita mau masukin kemana. SDIT yang level A4 gitu, apa A3 gitu. Kalau ayam geprek tuh kan ada level-level yang pedes banget. Sekarang cabai lagi mahal kan. Nggak ada lagi level-levelan tuh. Nggak ada yang beli soalnya. Mahal. 136.000 1 kilo. Nah, mending beli daging deh. Cuma 110.000. Jadi ke cabai-cabai ya. Yang pertama, program terpadu. Terpaksa pakai duit. Yang kedua, program untuk lulusan LPTK tanpa pengalaman yang akta 4 itu. Ya, dan udah dihapus ya. Program untuk lulusan LPTK berpengalaman. Berpengalaman, ya misalkan latihan, workshop. Itu sekarang ada namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Dulu, sebelum ada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan sebelum tahun
tahun 2019, sebelum itu, orang yang program studinya bukan ke pendidikan, boleh ikut PPG. Gitu. Sekarang nggak boleh. Jadi lulusan PPG, lulusan S1 ke pendidikan, baru PPG. Nggak boleh orang yang non ke pendidikan masuk ke PPG, pendidikan profesi. Enak banget ya kita yang 4 tahun belajar belajar strategi, belajar media, ya kan? Iya nggak sih? Belajar kurikulum, belajar evaluasi, belajar teknologi pembelajaran. Masya Allah dikalahkan dengan orang yang cuma belajar tafsir hadis, tapi nggak menguasai itu tadi. Media gimana dia? Teknologi gimana? Strategi belajar inquiry gimana? Itu semua ada di kemasannya di variasi program yang berpengalaman. Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. LPTK itu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, ya termasuk UID. Termasuk UIN Jakarta yang sebelumnya IAIN. Program untuk lulusan non-LPTK berpengalaman. Maksudnya dia tidak masuk yang tadi saya bilang, bukan termasuk program yang pendidikan, berarti non-LPTK, tapi dia berpengalaman. Ada lagi yang terakhir, program untuk lulusan non-LPTK tanpa pengalaman, apalagi yang begini nih kan. Jadi kemasan kurikulumnya tuh beda-beda. Kita adanya di mana? Kita program terpadu. Program terpadu itu ya terintegrasi. Bukan terpaksa pakai duit. Tapi pakai duit juga ya, kalau nggak bisa ngisi KRS, berarti nggak punya duit kan? Terpaksa pakai duit juga tuh per semester. Nggak ada duit, nggak bisa ngisi KRS. Iya. Passwordnya adalah duit. Makanya benar kata Imam Ali. Dirhamin itu zakain wa hirsin, dirhamin wa bulghatin wa irsyadin wa tulu zamanin. Harus istiqomah. Waktunya panjang. Jangan pengen buru-buru lulus gitu. Baru 4 semester udah pengen buru-buru lulus. Hai, masih panjang. Hai, bro. Panjang, bro ini. Ya, tacit knowledge-nya masih panjang. Pengalaman masih bisa dicari. Baca masih penting. Mendapatkan informasi dari luar juga penting. Itu untuk memperkuat profesi kita sebagai guru. Makanya materi perkuliahan, mata kuliahnya namanya pengembangan profesi guru. Next slide. Apa alat ukurnya kompetensi guru itu? Kepribadian, mantap. Tes kinerja. Ini cara penilaiannya. Tadi itu kan kompetensi guru ada 4. Ini harusnya slide yang bawa ke atas dulu. Coba ke bawah dulu deh, Salman. Ntar baru kita bisa lihat. Nah ini. Nanti baru kita lihat tabulasi itu. Bagaimana pengembangan instrumen sertifikasi guru yang dimulai dengan kompetensi? Ini instrumennya. Tapi dimulai dari kompetensi yang 4. Kompetensi yang 4 itu kepribadian, pedagogik, profesional, sosial. Dikembangkan oleh ahli, divalidasi oleh ahli dan praktisi. Nanti Anda juga akan melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya Anda punya kompetensi. Sebelum kompetensi apa tadi? Kualifikasi. Betul. Punya kompetensi 4. Apa alat nilainya yang tadi ditabulasikan itu? Berarti dalam setiap kompetensi ada subkompetensi yang ditabulasi tadi. Contoh, kepribadian berarti takwa, sabar, tuh mantap, berwibawa, dewasa, arif, berakhlak. Itu kinerjanya itu dites melalui tes kinerja, bukan tertulis. Makanya tadi disebut dengan job performance. Siapa yang menilai? Tim ahli tadi. Nah, kalau sekolah ngapain? Mengajukan, mengusulkan. Oke, diterima. Sekarang kan online ya. Database semuanya memang semuanya on base gitu. Berdasarkan database yang diinput oleh admin. Makanya berbaik-baik nanti sama admin ya. Kalau Anda nggak berbaik-baik dengan admin, itu data Anda nggak dimasukin. Kadang suka nakal nih admin. Tega banget ya, orang udah berjuang segitunya. Ya kamunya, kitanya sebagai guru juga harus sabar gitu. Karena dia mengurus sekian banyak. Gitu loh. Apa kata admin? Iya,
kamu diberi remunerasi, aku enggak. Admin kan enggak. Baru kepala TU ya, itu pun belum mulai. Jadi ada remunerasi buat kepala TU. Tapi kan kepala TU bukan admin. Admin itu yang membahas, yang memegang IT, yang selalu mengupdate data kita. Kemudian subkompetensi berikut adalah profesional. Apanya? Pengetahuannya, menguasai materi secara luas, secara mendalam. Nah, ini baru tertulis. Ya, kompetensi Anda diukur secara profesional, yang luas dan mendalam, sebagaimana ahli di bidangnya, itu secara tertulis. Berarti tentang apa tertulisnya? KPAI-an. Tentang KPAI-an. Nah, kalau bicara tentang KPAI-an, ini disebut dengan kompilasi. Kompilasi. Kompilasi itu gabungan dari mata-mata yang 5. 4 diantaranya di luar bahasa Arab. 1, akidah akhlak. 2, sejarah kebudayaan. 3, fikih. 1 lagi Al-Quran hadis. Bahasa Arab sebagai alat. Jadi 5. Walaupun nanti kita tidak mengajar bahasa Arab, cuman alat yang bisa mempermudah kita memahami KPAI-an itu adalah bisa bahasa Arab. Salah satu misal, mengaji itu harus benar ya. Baca Al-Quran itu harus benar. Modalnya adalah bahasa Arab. Kata hak, kho itu kayak apa? Itu tuh ada di bahasa Arab. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab, ya belajar dari sekarang. Karena Anda bukan mengajar matematika, bukan mengajar bahasa Indonesia. Anda mengajar KPAI-an. Tapi kita KPAI-an itu nanti tema-tema yang dikompilasi. Yang tadi itu, Al-Quran hadis, SKI. Nanti bunyinya adalah misal haji, tema. Tauharoh, birrul walidain, tema. Bukan subjeknya fikih, enggak itu. Tauharoh, udah langsung gitu bunyinya. Nanti berbakti kepada orang tua, oh berarti akidah akhlak. Nanti ada lagi tajwid, oh berarti Al-Quran hadis. Gitu. Kisah pemuda Yaman, Uwais Al-Qarni, oh berarti akidah akhlak. Jadi dia bentuknya tema-tema. Bagi teman-teman yang sudah mengajar di SD, itu pasti bunyinya begitu. Tapi kalau di MI, bunyinya mata pelajaran. Kayak tadi, fikih, gitu. Al-Quran hadis, akidah akhlak, SKI, gitu. Tapi kalau di sekolah umum, SD, SMP, SMA, bunyinya kompilasi. Ya, tema-tema. Kemudian pedagogik. Subkompetensi dari pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik. Anda mengenal peserta didik disebut dengan entering behavior. Entering behavior. Jadi pedagogik itu kemampuan mengenal banget atau paham banget tentang peserta didik. Apanya? Segala karakteristiknya, segala perbedaannya. Itu bisa diukur secara tertulis, ya, bisa diukur lewat kinerja, bisa diukur self appraisal. Self appraisal itu performance kita, penilaian kita, sama kayak menilai job performance. Kemudian bisa pakai portofolio. Ya, portofolio itu dokumen kemajuan kita, guru, yang setiap tahap dikoreksi oleh para tim ahli. Jadi kalau nanti kita udah ada database masuk, kita akan ada punya tim evaluator, ya, namanya asesor yang menilai kita. Untuk tahap awal kita akan dilihat kompetensinya dengan berbagai indikator ini. Kan 4, tapi 4 itu beranak gitu ya. Karena untuk diukur. Nanti Anda meneliti juga gitu, semester 6 udah mulai dapat pelajaran metodologi penelitian. Kalau Anda mau mengukur kepribadian apa, itu mantap, stabil, berbawa. Ini guru punya kepribadian hebat, itu ukurannya. Oh, guru ini hebat banget ya, profesional sekali, itu ukurannya, luas dan mendalam. Ya, apanya? Pemahaman terhadap materi. Penting profesional itu menguasai bahan. Kemudian pedagogik, yaitu tadi baru kita bahas tentang pemahaman peserta didik. Perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Jadi kalau anak belajar tentang KPAI-an, apalagi spesifikasi keahlian anak yang bisa kita kembangkan. Misalnya, dia bisa memainkan alat musik. Itu tuh
bagian kita juga boleh seperti itu. Dia bisa retorika di depan umum, begitu juga. Wah, hebatnya anak ini public speaking-nya bagus sekali gitu. Ya, dia tampil di depan tanpa grogi, susunan katanya baik. Ada loh anak umur 9 tahun, 10 tahun, pidato retorikanya di luar sana. Hebat sekali, itu pengembangan peserta didik. Dari mana? Dari guru yang punya kompetensi pedagogi. Yang subkompetensinya adalah mampu mengembangkan peserta didik lewat spesifikasi keahlian lainnya. Jadi kalau ada anak-anak normal, semua bisa, dia lebih bagus di atas orang-orang normal. Siapa yang bisa membuat anak seperti itu? Guru. Karena tadi di slide sebelumnya, agen pembelajaran. Guru dibilang agen pembelajaran. Kita agen loh ini. Kita pembantu loh, jangan sombong loh. Kita ini pengembala loh. Kullukum ra'in. Pembantu. Jangan sombong, kita pembantu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita gembalakan. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti kita nggak punya kemampuan pedagogi atau kompetensi pedagogi hanya karena kita nggak mengembangkan kemampuan peserta didik. Kita bisa melihat sih anak mana yang kita bisa kembangkan ya. Kalau dari satu kelas ada 40, pasti di beberapa anak tuh punya kelebihan tersendiri. Dan yang terakhir adalah sosial. Apa sih kompetensinya? Yaitu berkomunikasi dengan efektif. Sosial itu sebenarnya berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain. Orang lain ini adalah siswa. Siswa itu orang lain ya. Karena bukan anak kita gitu. Kita sebagaimana anak kita mengupayakan itu. Berarti kompetensi sosial wajib kita punya. Oh ya Allah, ini kan bukan anak orang ya. Bukan anak saya, anak orang lain ya. Apa untungnya buat saya? Loh, ini profesi ini. Punya kompetensi sosial ini. Dan bergaul dengan efektif. Efektif itu tepat sasaran. Dan efisien ya. Berdaya guna dan berhasil guna. Terakhir. Oh, udah ya? Habis. Ada pertanyaan? Coba masih kah? Terus ke bawah. Nah, ini tadi kita udah coba. Enggak, yang tadi. Terus ke atas dulu. Terus bukan. Tadi mana? Terus. Nah, ini. Bagaimana penjabaran kompetensi ke indikator itu? Bahkan tadi kita udah ukur, kepribadian tuh mantap, stabil, dewasa, berwibawa, akhlak mulia. Indikatornya jadi apa? Norma hukum, sosial, bangga. Ini nih ciri yang lebih spesifik dari kepribadian. Mandiri, punya etos kerja. Anda baca sendiri aja ya. Pedagogis tuh. Tadi kan kita udah mengukur subkompetensinya kan, pemahaman peserta didik, mampu merancang, mampu melaksanakan pembelajaran, evaluasi. Lalu indikator yang lebih khusus dari pemahaman peserta didik itu kayak apa? Punya aspek kognitif, kepribadian, menata proses dan hasil, dan lain-lain. Yang profesional menguasai keilmuan bidang studi, intinya menguasai bahan lah gitu. Dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi. Nah, selain kita paham bidang studi yang mau kita ajar, kita harus mengkritisi bidang studi yang kita miliki. Apa sih indikatornya tuh? Paham materi. Iya dong, pasti dong harus seperti itu. Strukturnya, konsep materinya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sosial, komunikasi, bergaul. Tadi kan gitu ya. Lalu berinteraksi secara efektif. Kreatif dan inovatif, menarik, empatik, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan. Empatik itu apa empatik? Lain dengan simpatik. Apa empatik? Guru secara sosial harus memiliki indikatornya empatik. Apa ya empatik? Empatik itu merasakan seperti yang kita rasakan. Memandang orang lain, coba empatik itu, empati, K-nya buang juga sama aja. Memandang orang lain sebagaimana sudut pandang dia. Itu empati. Merasakan orang lain seperti yang kita rasakan. Yang pertama apa tadi? Memandang orang lain. Orang lain itu maksud siswa. Memandang siswa sebagaimana sudut pandang siswa. Ibu, saya nggak ngerti.
Tolong dong diulangi lagi, saya nggak paham, Bu. Kalau Anda nggak empati, Anda bilang begini, makanya tadi dengerin saya waktu jelasin. Kamu sih ngobrol aja, itu nggak empati itu. Ya orang dia benar-benar nggak bisa, dia pasti nanya. Makanya ngobrol aja sih. Pasti kamu ngobrol sama temanmu tadi. Nunduk itu anak, nunduk sampai mata hitamnya hilang, tinggal putihnya doang. Saking, besok lagi nanya lagi nggak tuh anak? Nggak bakal nanya. Karena guru nggak berempati. Karena guru nggak punya kompetensi sosial. Udah dibilang kompetensi sosial wajib. Tadi kan wajib kan di awal kan? 4 ini wajib. Kenapa? Undang-undang. Namanya undang-undang tuh mengikat kita sebagai profesi guru. Dia melakukan begitu. Sadar atau nggak sadar, pengalaman itu harus dipelajari. Oh, jadi gimana? Oke, bagian yang mana yang belum kamu pahami? Ya udah dijelasin ulang. Itu tadi yang dibilang di kompetensi kepribadian, mengenal benar, memahami benar karakteristik peserta didik. Dalam bahasa akademiknya disebut dengan entering behavior. Oke, anaknya 40 di kelas, 35 di kelas. Kan nggak semuanya ngerti. Karena perbedaan itulah kita melakukan entering behavior. Harus kenal banget satu demi satu anak. Oke, selebihnya Anda baca sendiri. Masih ada beberapa slide itu sebenarnya waktunya kurang ya. Sertifikasi Anda pahami sendiri, nanti jika tidak paham bisa Anda minta penjelasan minggu depan, hari Selasa ya. Hari Senin minggu depan. Sekarang masih ada waktu 2 menit lah. Ada pertanyaan? Bu, saya boleh nanya tapi berkaitan dengan buat makalah minggu depan sih, Bu. Berkaitan dengan? Presentasi saya minggu depan tentang pembahasannya, masih bingung. Iya, Bapak membahas apa? Itu Sandra membahas apa? Sertifikasi, yang bingungnya itu instrumen uji sertifikasi guru itu maksudnya gimana ya, Bu? Instrumen, alat ukur. Alat ukur. Instrumen itu dia masuk sertifikasi. Untuk tesnya pakai apa? Kamu mesti tahu sertifikasi sekarang kan online. Nah, kamu searching apa instrumen yang digunakan. Kalau dulu kan pakai portofolio. Dokumen yang kita siapkan, lalu dia nilai. Sekarang semuanya online. Nah, instrumen itulah yang mau kamu download. Cari aja di searching instrumen alat ya. Instrumen itu alat. Dia sekarang online untuk sertifikasi guru online. Salah satunya adalah punya TOEFL ya, instrumennya itu. Punya TOEFL minimal 4,5. Dan 4,5-nya itu input sendiri gitu. Nah, itu salah satu instrumennya. Salah satu instrumen untuk sertifikasi guru saat ini adalah punya TOEFL 4,5. Untuk menunjukkan di TOEFL 4,5, dia harus mengisi beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu yang disebut dengan instrumen. Question namanya, questionnaire. Dalam bentuk tes. Silakan aja dicari. Ada lagi selain Chandra? Yang lain? Cukup? Adakah yang lain mau menanyakan? Yang belum jelas, silakan dibaca ulang-ulang. Beberapa penjelasan saya tadi, jika belum paham bisa dibaca di deskripsinya, bisa dibaca di PPT yang tersedia. Anda bisa download sendiri. Demikian ya, waktu sudah menunjukkan setengah jam sebenarnya. Saya buka online itu 16.00. Jadi kalau mau mulai 16.00 kan nggak bisa. Ya udah pasti akhirnya jadi jam 18.00 gitu. Dari jam 16.30 sampai jam, kita nggak mesti terpaku oleh waktu. Apalagi nanti bulan puasa. Bulan puasa itu kita lebih awal masuknya. Nggak ada kuliah jam 6:30, nggak ada. Jadi maju 1 jam. Kuliah bulan puasa itu Selasa besok belum puasa ya. Masih sore hari jam 4. Senin bukan, Selasa. Seninnya lagi kan pasti udah puasa itu. Itu maju 1 jam. Jadi kalau yang jam 16 itu masuknya jadi jam 15. Jam 3. Coba nanti dilihat ya.
jam 16 sampai jam 15, jam 17. Jam 17 kan mentok ke buka. Berarti itu lebih awal nanti. Kita bisa lihat jadwalnya yang di-share di grup. Demikian Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, terima kasih 4C udah berkonsentrasi mengikuti penjelasan ini. Jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita diskusikan minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat. Dan terima kasih. Sekali lagi, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum Ada absen tugas masih resum bisa atau tidak? absen ya. Yang belum absen masih bisa absen. Karena saya buat sampai jam 18. Absen di e-learning. Saya live duluan ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pas maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.